Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang yang rame di dunia eh, online ya, konten tentang ngerengek, konten tentang gaptek, konten tentang ngarep. Nah ini terutama ya, apalagi sekarang ini eh, banyak toko-toko yang sepi, toko-toko offline ya kayak Tanah Abang, Depok, dan juga momennya pas dengan KDM ya, Kang Deddy Mulyana ini lagi naik daun gitu. Jadi banyak ya yang memanfaatkan gap ini gitu, kayak yang nggak tahu dia itu eh, dapat ide biar istilahnya dilirik sama KDM, bilangnya apalah tagnya Bapak Aing segala macam. Nah di sini yang ditampilkan justru apa ya, toko-toko sepinya gitu loh, toko-toko sepi, terus ada yang nangis-nangis, terus ada yang penjual-penjual pada baris, pada apa sih, minta tolong, minta ya kayak konten ngarep gitu deh, ngarep dibantuin pemerintah, ngarep dibantuin KDM. Nah di sini saya terima apa ya, yang jelas tuh pengennya ya namanya toko sepi ini mereka belajar dari sikon gitu, belajar dari sikon ya. Dan ini kayak yang bikin konten itu kayak dijadiin apa sih, kayak merasa mereka ini korban gitu, korban zaman. Mereka ini gaptek, mereka bilangnya nggak punya HP. Sekarang pakai otak aja, mereka tiktokan terus bilang nggak punya HP gitu. Nah di sini kan ketahuan apa ya, orang-orang yang nggak bener gitu ya. Dibilang bohong ya bohong, dibilang nggak jujur ya nggak bener kalau kayak gitu. Jadi emang mungkin mereka tahu gitu ya, cuma emang sengaja jadi menggali konten yang ngemis kayak gitu deh gitu, konten yang ngemis. Jadinya ya emang sih viral gitu, emang viral, dan itu nggak ngubah apa-apa gitu, itu nggak menyelesaikan masalah, karena orang akan ya cuma nonton aja gitu, cuma nonton, oh kasihan amat ya, pemerintah dong pemerintah gitu. Kalau mereka pribadi sendiri ya bantuin susah gitu, karena emang ini udah keadaan global ya, nasional. Nah di sini sebenarnya kembali lagi ya, kalau apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka arepin itu ya harus dijadiin eh, semacam apa ya, melawan rasa takut kayak gitu. Mereka takut teknologi, mereka gaptek. Nah sekarang kalau kayak gitu gimana gitu, kalau nggak mereka ngelawan ya, istilahnya harus belajar, harus jangan gaptek, itu harus dilawan, itu harus dikalahkan gitu. Kalau mereka tetap gaptek terus eh, ngaku terus ya, apalagi ngerendah ngerendah lagi kayak orang cacat gitu loh. Nah di sini ya Sirtiman ya kecewa juga ya, kecewa kenapa sih orang bikin konten tuh yang model kayak gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada kreativitas. Kan misalnya mereka deket, namanya di misalnya kayak di toko gitu, meskipun tokonya ada sebagian yang pada tutup ya, cuma gimana caranya pakai kreativitas biar orang tuh rame ke situ gitu loh. Jangan cuma ngemis toko sepi, bantuan pemerintah dong. Masalahnya mau rame gimana, barangnya nih apa dulu gitu loh, terus sellernya nih siapa gitu. Orang ngapain juga datang ke sana bayar parkir terus ngelihat barangnya nggak ketahuan, sellernya siapa gitu. Jadi kayak apa ya, zaman sekarang tuh bisnis model yang terlalu jadul itu udah nggak bisa gitu. Maksudnya jadul ini kayak punya toko ya, sistemnya tuh mereka ya pokoknya sewa atau gimana ya, punya toko isi barang, cari karyawan atau sendiri,
Terus ya kegiatan hariannya mereka buka toko, bersih-bersih, kepret-kepret duit, terus eh, ya udah nunggu aja, nunggu pelanggan datang sambil main HP, sambil WA, sambil YouTubean, sambil TikTokan gitu. Cuma ya ini arahnya salah gitu ya, pokoknya kalau diterusin sampai tutup toko, nggak ada yang datang, nggak ada yang jualan, itu arahnya salah itu. Kalau mereka WA, mereka TikTok, mereka YouTubean, itu kalau punya sistem yang benar, ini kejadiannya nggak kayak gitu. Semua itu platform ini bisa mengundang mata memandang, cuma ya kembali kalau nampilin konten ngerengek, ngemis, ngarep, ini nanti kejadiannya ya orang tuh jadi apa sih, orang kok kayak disuruh nyumbang gitu loh. Orang kok kayak disuruh nyumbang, namanya orang kan kalau jual beli kan ya harus beli gitu. Ini kayak disuruh nyumbang, ya kayak disuruh datang beli apa aja deh, yang penting nolongin gua, nggak bisa kayak gitu. Nah di sini kembali harus paham sikon sekarang, jangan sampai ya setengah-setengah itu, dalam artian mereka cuma sewa toko aja tapi mereka tahu kalau dunia dagang, dunia niaga sekarang ini ya emang udah zamannya online gitu. Udah zamannya online itu ya udah nggak bisa ditawar gitu. Kalau lo mau ngejauh dari online ya lo harus siap dengan konsekuensi omsetnya ya kalah, atau kemungkinan ya usahanya rawan tutup gitu aja. Makanya kalau online aja itu pun nggak cukup ya, dipikir gara-gara online mengutuk online pemerintah, jangan ada online lagi biar pedagang-pedagang toko itu rame, ya itu nggak bisa gitu. Pemerintahnya kalau ngikutin yang kayak gitu, pemerintahnya jadi bodoh gitu. Nah di sini kejem-kejeman ya kalau mereka nggak mau online ya udah mereka mendingan ini aja, gulung tikar udah gitu aja, karena emang udah nggak bisa gitu. Udah zamannya orang juga udah benar-benar udah menyatu ya dengan online lah. Kayak mereka ya butuh transportasi, mereka pakai ojol, ojek online, mereka makan lapar, mereka panggil online food, Shopee Food atau GoFood, dan ya ini udah antar barang juga online, semua udah online, apalagi cuma jualan gitu. Dan ini banyak yang nggak dimanfaatkan, sayang sekali. Ini pun online aja persaingannya udah sempit banget ya, gara-gara COVID semua pada online, hampir peningkatan boleh dibilang 90% ya, semua online. Orang jadi pada bisa beli makanan online, orang jadi pada bisa pokoknya belajar, mereka dipaksa untuk belajar ya. Nah disinilah orang-orang yang nggak mau belajar itu ya mereka ketinggalan kereta gitu. Nah di sini gimana caranya ya, caranya mereka harus legowo gitu, harus paham, oh ternyata emang dunia online. Percuma juga kalau gua ini apa sih, hidup cuma jadi korban, kenapa enggak ya gua ikutan arus atau menjadi ya pokoknya gimana caranya biar unik lah itu, cari cara kreativitas untuk entah itu pemasarannya atau jualannya gitu. Terus terang aja kalau masalah jualan itu di online itu udah kemana-mana gitu. Teknik jualan langsung ya, Siltiman juga dulu pernah jualan di mall, sport station, jadi tahu ngadepin orang itu biar jadi ini gimana gitu. Nah kalau tokonya sepi itu kan berarti sistem penjualannya kurang bagus. Terakhir ya beberapa hari yang lalu juga Siltiman ke mall, ke sport station, dan ya rame gitu, karena emang mereka punya sistem penjualannya, istilahnya grid and sales gitu. Jadi emang diajarin 5 langkah nyambut ya, itulah gimana caranya biar sampai yang kelima itu jadi gitu, deal apa closing ya. Kita harus bisa
ngarahkan pembeli untuk jadi gitu. Kalau cuma ngasih tahu informasi produk aja itu nggak cukup. Apalagi kayak di mall-mall nih, nggak yakin tuh ada lagi yang bilang yang jaga judes, yang jaga apalah, mukanya jutek. Itu kalau buat kayak di sport session itu nggak bisa kepake, itu langsung di cut, itu diganti. Ya kayak misalnya Sirtiman aja orangnya kaku, datar gitu ya, robot lah. Tapi kalau menghasilkan penjualannya terbaik di antara yang lainnya dan itu konsisten, ya pasti kan ada orang, pasti ada apa ya, ini orang punya keahlian sendiri gitu. Jutek gak apa-apa, yang penting laku gitu. Kalau jutek bikin orang kesal doang, nggak jadi beli ya percuma. Nah di sini kembali ya, harus paham sikon, udah 3 kali bilang tuh, ngikutin arus tapi berusaha jangan menjadi orang rata-rata, jadi seorang, pokoknya jadi yang unik. Dan ini kembali ya kayak tadi, produknya apa, terus personal branding itu penting. Produknya apa, kelebihannya apa, dan juga personal branding ya. Ya ini yang di zaman sekarang ini yang lagi apa sih, yang lagi populer lah seperti itu. Kayak nama-nama yang personal branding itu, oh ya udah banyak kita ya, nama itu misalnya ada nama orang tapi jualnya kopi, ya itu juga kopi Ali gitu, kayak gitu ya, itu personal branding gitu. Nah di sini juga gimana caranya biar mereka ini nggak cuma jualan terus ngarepin yang beli doang gitu. Banyak hal yang harus dilakukan ya. Punya toko itu justru banyak hal yang harus dilakukan. Gimana mereka promosi, datengin orang, dan juga bikin orangnya itu datang lagi gitu. Makanya di sini namanya ilmu relasi atau ilmu hubungan sosial ini ya penting gitu. Bikin orang itu ya kenal ya terutama entah itu karyawannya atau ownernya itu kenal, bikin mereka datang lagi gitu. Minimal ngobrol, ngopi, akhirnya ujung-ujungnya beli tuh udah jadi nggak apa sih, mau harga mahal juga nggak masalah, yang penting udah happy banget ya ditemanin ngobrol ngopi, jadi yang kayak gitu. Dan mereka merekomendasikan ke temennya, ke saudaranya semua untuk datang ke situ. Ya sebenarnya kayak gitu gitu. Harus dijaga banget ya hubungan antar orang, antar manusianya gitu. Jangan cuma sewa toko, beli belanja barang terus udah itu nungguin pembeli, itu udah nggak bisa gitu. Zamannya udah nggak kayak gitu sekarang. Nah, di sini ya mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan ya, karena sebenarnya banyak sekali yang mau disampaikan Sirtiman, kayak ya kayak ya pokoknya disarankan tuh ya, namanya punya barang, punya jualan ya harus muncul di mana-mana gitu. Kayak muncul di marketplace, muncul di punya toko online sendiri, muncul di Google Bisnis dan lain-lain. Ini menjadi apa sih, ibaratnya promosi lah gitu. Jangan dijadiin apa ya, aduh capek, aduh nggak bisa deh gue gitu. Ini wajib, ini promosi, apalagi yang gratis-gratis seperti itu. Di Google Bisnis daftar gratis, belum di marketplace juga gratis, itu kan gratis gitu. Mau alasan apa lagi? Kalau alasan nggak bisa, gue gaptek cari orang yang bisa gitu. Ini bisnis ya, semua emang nggak bisa dilakuin sendiri gitu. Ibaratnya kayak yang punya bank aja ya, mereka ngejalanin bank intinya kan modal dari orang sama dia dipinjemin lagi ke pengusaha, seperti itu kan. Nah ini kalau satu orang ngejalanin semua ya nggak bisa, namanya bank ada bagian HRD, ada bagian pemasaran, mencari klien, ada bagian yang ngurusin yang ngecek ininya lah, kreditnya segala macam. Nah begitu juga pengusaha harus punya mental seperti itu, jangan semuanya itu sendiri gitu. Kalau emang nggak bisa desain promosi brosur, nggak bisa desain, nggak bisa bikin konten TikTok, nggak bisa ini, ya udah cari yang bisa gitu.
Cara yang bisa, cari yang misalnya harus bayar tenaga atau itu ya bayar gitu, cari yang murah, entah itu mahasiswa, entah itu pokoknya freelance. Yang jelas bisnis jangan ketinggalan kereta, kudu ngikutin perkembangan zaman gitu. Kita kalau bisa ya kudu di depan, kudu banyak mata memandang. Ini pun jangan sombong gitu. Kalau misalnya kayak perusahaan kayak besar kayak Samsung, Asus segala macam, itu pun mereka ada di setiap marketplace. Mereka punya toko online sendiri ofisialnya. Mereka pokoknya diurus, setiap lini itu ada gitu. Kalau nggak ada ya rugi gitu, akan diambil satu. Misalnya di Blibli dia nggak bikin toko marketplace-nya ya pasti yang di Blibli ya diambil saingannya, dia nggak ada gitu kan, sayang gitu. Sementara pengguna Blibli-nya sendiri itu udah ratusan ribu orang, dan bayangin aja gitu kalau puluhan ribu beli kan lumayan omset gitu. Jadi ya jangan pada sombong lah gitu. Belajar dari yang udah populer aja, pada udah rajin gitu, rajin update, rajin posting ya. Kalian kalau ngikutin perkembangan zaman ya minimal ya, kalau yang di itu 10 marketplace ya kalian 2 atau 3 lah gitu. Nggak usah ngikutin yang udah brand terkenal. Minimal ya bisa ngimbangin lah gitu. Misal kalian jualan baju, lihatlah itu kayak Zalora, kayak Uniqlo, mereka ada di mana gitu. Kalau mereka ada di mall ya kalian, kalau mereka bazar, kalian bazar, cuma ya sesuai dengan ininya gitu, sesuai dengan pasarnya. Jangan bazar ya ibaratnya baju kampung di mall yang mahal, itu kan sewanya gede. Ini harus sesuai sama pasarnya, sesuai budgetnya gitu. Yang penting effortnya jangan kalah sama yang perusahaan-perusahaan gede bermerek gitu. Karena itulah pentingnya merek itu ya. Kalau perusahaan UMKM ya mainnya personal branding. Sellernya siapa, orang dipercaya apa enggak sih gitu. Ini gue mau beli barang nih, ini orangnya yang punya mana sih gitu. Kalau barangnya jelek gimana, gue ngadunya kemana gitu. Kalau UMKM kan kayak gitu. Ibaratnya manajernya siapa, bosnya siapa. Beda sama di perusahaan besar. Kalau ada masalah barangnya reject, retur ke bagian CS-nya, nanti diurus masalah retur. Nah di sini silahkan guys kalau ada yang mau ditanya ya. Soalnya kemarin itu ngupdate konten tentang integrasi Tokopedia ini banyak yang tanya, bagus. Apalagi sekarang yang toko sepi ini, seharusnya gimana caranya biar dapat formula biar tokonya rame lagi gitu. Di sini ya kalau ada pertanyaan mungkin Sirtiman bisa sumbang ide, sumbang gagasan gitu. Kalau untuk Sirtiman sendiri ya nggak cuma asal ngomong. Dulu pernah jualan di mall, jualan di pasar, bazar ya, keliling mall ya karena emang pasarnya dulu kan PT MAP atau tokonya Sirtiman itu ya pasarnya menengah ke atas gitu, beda. Nah, kalau kalian toko offline yang ya di pasar-pasar yang kampung lah istilahnya, ya kalian nyesuaiin gitu. Yang penting kayak yang perusahaan gede aja mau bazar, ya ini kalian juga harus humble gitu loh, harus legowo. Jangan sombong tentang udah sama toko, udah di toko aja gitu, nggak gerak, nggak promosiin barangnya gitu. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang bertanya silahkan ya, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.